Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Selamat hari baru kami menyapa dari Gereja Kristen Nazaret Philadelphia. Kiranya berkat, anugerah, dan kemurahan atas kita semua. Bapak, Ibu, izinkan saya mengawali dengan sebuah kutipan, sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang mengatakan seperti ini. Sedumuk bathuk senyari bumi. Kalau misalnya orang Jawa itu misalnya marah, lalu kemudian menyimpan dendam dan hendak membela hak serta martabatnya, ungkapan ini yang dipakai, sedumuk bathuk senyari bumi. Maksudnya adalah ketika seseorang itu diganggu harkat dan martabat serta haknya, maka seseorang itu akan berjuang sedemikian rupa. Bahkan kata-kata ini sering dilanjutkan dengan rawe-rawe lantas malang-malang putung. Artinya dengan segala perjuangan, tidak peduli halangannya apa, maka harkat dan martabat itu perlu dibela. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, meskipun ungkapan ini sebenarnya punya makna yang penting berkaitan dengan mencintai tanah air, lalu kemudian membela kehormatan, tetapi sering dipakai ketika seseorang itu marah, ketika seseorang itu ingin melampiaskan kemarahannya atau mencari keadilan dengan caranya sendiri. Tetapi perspektif firman Tuhan memberikan sebuah pengajaran buat kita, bagaimana seharusnya ketika ada situasi yang sulit, yang mengguncang kita, yang menyentuh harga diri kita, yang membuat kita merasa marah, membuat kita merasa jengkel, dan lain sebagainya. Melanjutkan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 5 ayat 43-44 yang seperti ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah ajaran firman Tuhan yang sekali lagi harus memperbarui nilai dan juga perspektif kita di dalam kita mengasihi, dalam kita menyatakan kasih kepada orang lain. Firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang di luar pemahaman pada waktu itu, supaya orang percaya, pengikut Kristus, mengasihi musuh, tetapi juga berdoa bagi orang-orang yang mendatangkan kesulitan bagi kita. Ini sesuatu yang tidak biasa, di luar kewajaran pada waktu itu. Bukan mencari upaya untuk membalas, bukan cara untuk kita melampiaskan kemarahan, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita mendemonstrasikan kasih, bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tetapi bahkan mengasihi musuh kita, dan bahkan mendoakan, mendatangkan berkat, memohonkan berkat bagi orang yang mendatangkan kesulitan, bahkan penganiayaan kepada kita. Inilah nilai bentuk sebuah wujud dari kasih yang lebih unggul, yaitu kasih yang mau mengampuni, kasih yang mau memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita berpikir bahwa sakit hati, dendam, dan kemarahan adalah hal yang wajar ketika orang memperlakukan kita secara tidak adil. Tetapi sadarkah kita bahwa sakit hati sendiri itu tidak berkenan di hadapan Tuhan apapun alasannya. Dan juga kita harus memahami bahwa ketika seseorang itu sakit hati, lalu kemudian merasa dendam, marah, dan terluka, sebenarnya kita sendiri yang menerima kerugian dari apa yang kita rasakan itu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sangat relevan untuk kita rela mengasihi orang-orang yang mendatangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan kita, dengan sebuah pengajaran mengasihi musuh dan bahkan memohonkan berkat bagi orang-orang yang mendatangkan kesulitan bagi kita. Mari kita satu langkah lebih tinggi lagi dalam mengekspresikan kasih. Mengasihi semua orang yang berbuat curang kepada kita, orang yang mendatangkan kesulitan dalam kehidupan kita, orang yang selalu konfrontatif kepada kita. Mari berdoa dan memohonkan berkat buat mereka. Maka keyakinan saya niscaya kehidupan kita akan lebih tenang, kehidupan kita akan lebih sejahtera, kehidupan kita akan lebih diwarnai dengan damai karena ada kasih Allah yang mengalir di sana. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk berjalan terus maju di dalam level kehidupan kasih yang lebih tinggi. Mari kita tunduk kepala dan berdoa sejenak. Bapak, terima kasih untuk rahmat dan kemurahan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tolonglah supaya kami dimampukan untuk memanifestasikan kasih dalam kehidupan kami. Bahkan kasih yang seperti Tuhan Yesus ajarkan, kasih yang unggul. Bukan hanya mengasihi orang yang baik, yang sabar, yang pengertian, yang menolong kami, tapi bahkan mengasihi musuh dan orang yang mendatangkan kesulitan.
Terima kasih untuk berkat-Mu, kiranya rahmat kasih-Mu atas kami sepanjang hari ini. Amin.